Udah selesai. Nah, ketika aku ketik password, nggak kelihatan. Nah, ketika aku mau munculin passwordnya supaya tahu isi yang udah aku ketikin apa sih, tinggal diklik aja ikonnya dan kelihatan passwordnya. Ketika aku klik lagi, nggak kelihatan. Jadi bakal tertagel antara show, hide, show, hide. Lihat ikonnya juga berubah dari hide menjadi show, show menjadi hide. Kayak begitu. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku bakal nge-share tips dan trik untuk programmer pemula. Kayak biasa, karena untuk programmer pemula, jadi buat kalian yang ngerasa udah nggak pemula, silakan skip video ini. Tapi buat kalian yang ngerasa masih pemula, atau bagi kalian yang masih ngerasa pengen nambah-nambah ilmu, yuk, silakan nonton video ini sampai selesai karena aku mau nge-share tips dan trik baru lagi. Nah, yang mau aku share di video kali ini berkaitan dengan JavaScript. Ada CSS-nya juga pastinya. Nah, biar lebih jelas aku liatin aja contohnya. Yang mau aku share kali ini dia. Mengenai password. Kalian lihat ada kolom password di sini. Kalau diketik ada icon mata. Kalau diklik berubah, bisa dilihat. Diklik lagi nggak kelihatan. Jadi yang mau aku share kali ini adalah cara membuat hide dan show password. Oke, kalau kalian penasaran, nggak usah berlama-lama. Langsung kita mulai tips dan triknya sekarang. Untuk praktek kali ini aku udah bikin satu file namanya hide show password.html. Aku udah buka open dengan live server, hasilnya masih kosong kayak begini. Oke, hal yang harus pertama kita lakukan adalah bikin struktur HTML5. Udah selesai kayak begini. Karena di video kali ini aku mau fokus ke hide dan show passwordnya, bikin kok scriptnya dengan JavaScript, jadi kita nggak bakal bagus-bagus ngedesain tampilan websitenya, bakal bikin websitenya ini sederhana. Yang penting kita berfokus ke JavaScriptnya untuk sesuai tujuan kita, yaitu hide dan show password. Oke, langsung aja desain yang sederhana. Style bintang margin 0. Terus aku bakal bikin body, backgroundnya paste aja. Ini aku udah copy paste dari project sebelumnya untuk background. Kalian bisa pause terus pause terus ikutin pelan-pelan ketik ini. Tapi kalau nggak mau ikutin juga nggak apa-apa. Oke, terus aku bakal bikin kelas main, height-nya 100 VH. Terus display flex, aku bakal bikin dia ke tengah, center, dan align item center. Oke, terus di body ini aku bakal bikin kelas main kayak begini aja. Kita coba save, lihat hasilnya apakah sudah berubah, dan udah berubah. Ini dia tampilan backgroundnya. Di sini belum ada apa-apa. Sekarang kita bakal bikin dulu. Aku bakal bikin sebuah kelas, yaitu field, input field aja. Di dalam input field ini bakal dibikin input password. ID-nya password juga deh. Placeholder password. Nah, kita coba save dan hasilnya udah kayak begini. Nah, sekarang aku mau styling inputnya ini supaya lebih bagus. Ini nggak enak banget dilihatnya. Langsung aja. Karena di sini tagnya input sendiri, jadi aku langsung aja bikin input kayak begini. Terus width-nya atur 300 px misalnya, oke. Terus apalagi ya, font size kita besarin 20 px, oke, lebih gede. Kalau diketik, oke, ini sementara aku ganti dulu jadi tipe teks ya, biar kelihatan tulisannya. Nah, kayak begini, berarti tambah padding lagi 10 px.
Oke, ini kurang panjang kelihatannya, sedikit panjangin jadi 400 px. Oke, udah lumayan. Sedikit lagi stylingnya, border radius 5 px biar nggak runcing ujungnya. Terus ini masih tebel, kita kasih outline none. Oke, udah cukup. Bordernya masih kagak enak dilihat, ditambah lagi satu lagi border solid 1 px aja biar nggak tebel-tebel. Oke, udah kayak begini, udah cukup. Nah, selanjutnya karena kita pengen di sini ada icon yang bisa diklik, icon mata, di sini aku bakal pakai bootstrap icon. Kalian terserah mau pakai icon yang mana. Tapi aku di video kali ini bakal memakai bootstrap icon karena di sini ada icon yang aku inginkan, yaitu ini, icon mata ini dan icon mata yang ada garisnya. Oke, langsung aja install yang bagian ini, bagian CDN-nya, copy aja ke dalam dokumen kita, paste, dan udah selesai. Nah, untuk sementara kita udah selesai ngedesain tampilannya, udah selesai ngedesain input passwordnya, dan udah berhasil mengincludekan bootstrap iconnya. Sekarang kita bakal bikin icon matanya. Nah, icon mata bakal berada di sini, masih di dalam input ini. Jadi untuk membuat itu kita perlu bikin iconnya ini harus masih ada di dalam div input field ini. Nah, langsung aja bikin text span pakai tag i. Nah, kita lihat di Bootstrap, cari iconnya iFill, klik aja. Ini dia cara pakainya, bi iFill, copy aja. Nah, di sini kita bakal kasih kelas, paste aja. Terus jangan lupa, karena ini bakal kita pakai sebagai trigger untuk meng-hide dan meng-show password, jadi dikasih ID dulu yang bakal kita pakai sebagai selektornya nanti. Toggle password kayak begini aja, kayak gini aja sama ID-nya. Nah, kita coba save dan lihat hasilnya. Nah, di sini dia icon matanya, masih belum di sini. Oke, kita lihat dulu. Karena kita mau iconnya ini ada di dalam input, berarti ada sedikit perubahan dari sisi stylenya, yaitu aku bakal bikin sebuah kelas input field. Nah, kita bakal styling div ini. Oke, kita bakal pindahin width-nya ini ke sini, input field. Kita kasih width dari input field adalah 400 px. Dan kita ganti input ini lebarnya bukan 400 px lagi, tapi 100%, ngikutin lebar dari ini. Nah, kita coba save dan lihat hasilnya, iconnya bakal muncul di bawah karena udah ketutup sama input field ini sebesar 100%. Karena nggak muat, dia bakal pindah ke bawah. Oke, lanjut. Setelah itu kita bakal styling ini, toggle password. Langsung aja di bawahnya kita bikin oh iya, ini kita bikin toggle password dulu. Dan di sini jangan lupa di input field ini kita tambahin position relative supaya kita bisa ngatur icon ini ada di dalam sini. Oke, lanjut. Setelah kita kasih position relative di input field, di toggle password ini kita kasih juga position, tapi nilainya bukan relatif tapi absolut, kayak begitu. Lihat ya hasilnya, save, iconnya masih tetap ada di sini. Biarin aja dulu. Kita bakal ubah-ubah dulu, yaitu font size. Aku mau besarin ini ya, kecil banget, 20 px. Oke, icon matanya udah tambah besar. Sekarang kita mau pindahin ke sini. Coba dulu kita pindahin, bisa nggak sih? Kita pakai top. Untuk topnya bakal pakai 50% supaya dia ke tengah, oke. Tapi masih belum ke tengah, kita perlu tambahan lagi, yaitu menggunakan transform translate y sebesar min 50%. Kita coba save, dan kira-kira ini udah ada di tengah kayaknya.
Nah, ini kan masih di kiri, sekarang kita mau pindahin ke kanan. Untuk ke kanan kita kasih right, kita coba 0px save. Nah, hasilnya kayak begini. Udah sesuai yang kita mau, ikonnya ada di kanan dan tulisannya di kiri. Kalau kita ketik, ini masih berupa teks ya. Kita balikin lagi ke type-nya menjadi password kayak semula. Save, dan kalau kita coba udah berbentuk password. Oke, balik lagi kita ke icon ini. Aku mau ketika di hover kursor kita berbentuk tangan yang siap mengklik gitu. Untuk itu kita bakal pakai kursor pointer save, dan tuh hasilnya bisa kelihatan, bisa diklik. Oke, untuk desain dari icon mata yang ada di dalam kolom input field-nya udah selesai. Kerjaan kita sekarang tinggal bikin JavaScript-nya untuk hide show password. Tapi sebelum itu ada yang mau kita ubah, yaitu ini. Seharusnya icon ketika tidak terlihat, ikonnya adalah mata yang tidak terlihat kan ya. Ini terbalik, jadi aku bakal ngubah dari BI fill menjadi BI slash. Ada di sini, kalau teman-teman lihat nih, I slash. Oke, hasilnya bakal jadi kayak begini. Nah, ini nggak terlihat. Tapi ketika passwordnya terlihat, bakal memakai yang icon ini. Tuh, terlihat iconnya ini. Kayak begitu aja. Jadi intinya cuman ubah icon ini aja. Jadi kalian juga ubah ya, yang tadinya fill jadi slash. Oke, sekarang kita bikin JavaScript-nya. Untuk JavaScript-nya bikin tag script sebelum titik tutup tag body. Nah, aku bakal bikin var tampung ke dalam variabel ya, password menampung dokumen get element by id password. Jadi selektor ini yang bakal jadi selektor kita, password sama toggle password aku tampung ke password, dan yang satu lagi var namanya toggler aja, sama dengan dokumen get element by id toggle password, kayak begitu. Oke, nah karena kita lihat triggernya adalah ini icon toggler, jadi aku bakal bikin selektornya toggle password itu yang mana udah ditampung ke dalam var toggler. Ketika diklik toggler ini akan menjalankan function hide show. Oke, kalau begitu aku bakal bikin toggler terus add event listener. Ketika diklik maka melakukan sebuah function yang namanya hide show password. Nah, kayak begitu. Jadi ketika icon toggler ini diklik akan menjalankan function yang namanya hide show password. Langsung aja bikin function hide show password, pakai function, lupa. Function hide show password kayak begini. Nah, di sini kita wajib mengetahui isi nilai dari type input field ini. Ini kan tipenya password. Yang ini tipenya teks. Nah, kita harus mengetahui field ini tipenya lagi apa. Untuk mengetahui type-nya kita bisa menggunakan yang namanya sebentar aku lupa, type. Jadi kita bisa pakai password type untuk mengetahui tipe dari password. Langsung aja aku bakal ngeliatin pakai alert buat mengetahui passwordnya. Tipe dari passwordnya. Password type. Bukan pakai petik. Langsung aja karena ini variabel. Nah, coba save. Ketika aku klik, sebentar, ada yang salah kayaknya. Alert bukan alert. Save. Nah, ketika aku klik diketahui tipenya adalah password. Kalau aku ubah ini jadi teks, diklik diketahui tipenya adalah teks. Oke, udah cukup, kita udah tahu tipenya. Maka dari itu kita bisa memulai scripting untuk JavaScript-nya. Langsung aja, jika password type-nya adalah
password, maka kita melakukan sesuatu. Jika bukan password, kita juga melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu apa? Melakukan sesuatunya adalah jika tipenya password, yang pertama kita akan ubah type-nya menjadi teks. Terus yang kedua, kita bakal ngubah icon menjadi I fill. Nah, lawannya ketika else, kita bakal ngubah type menjadi password dan kita bakal ngubah icon menjadi I slash. Nah, kayak begitu aja, gampang banget. Langsung aja kita coba. Ketika password diklik, ketika input tipe password type-nya adalah password, kita bakal ubah menjadi teks. Kita bakal menggunakan password, set atribut yang mau kita set adalah type, nilainya adalah teks, kita ubah menjadi teks. Terus yang kedua, ubah icon I fill. Nah, ubah icon yang pertama kita harus tagler class list. Nah, sekarang kan class listnya ini menggunakan bi slash. Nah, kita remove dulu yang bi slash, terus kita ubah menjadi bi fill kayak begitu. Jadi kita bisa pakai class list remove. Yang mau kita remove adalah bi slash. Nah, kita remove, terus kita tambahin tagler class list add bi fill. Nah, alurnya nanti bakal ini kehapus dan ditambahkan kelas bi fill, kayak begitu alurnya. Oke, back supaya kembali ke awal yaitu bi slash. Nah, kita coba dulu save. Nah, kita refreshin aja. Ini kan password, tipenya password. Ketika aku klik, berubah deh, ini menjadi teks dan ikonnya juga berubah jadi fill kayak begitu. Nah, berarti ini udah berhasil. Sekarang kita tinggal bikin yang else-nya. Sama aja, kita bakal ngubah set atribut ya, type-nya menjadi password. Terus kita juga bakal ngubah ikonnya, remove dulu bi fill, terus kita tambah, kita add class listnya dengan nilai bi slash. Udah selesai. Sekarang kita coba save hasilnya. Ketik-ketik asalan nggak kelihatan dan ikonnya nggak melihat kayak gini. Ketika aku klik icon, tulisannya passwordnya kelihatan dan ikonnya berubah jadi ngelihat. Ketika aku klik lagi, ini nggak berubah ya. Sebentar aku lihat dulu. Remove bi fill tag. Astaga, ini bukan toggle teman-teman, tapi tagler. Nah, ulang ya, save. Asal-asalan, nggak kelihatan ikonnya. Ketika icon diklik, menjadi kelihatan dan ikonnya berubah. Ketika diklik lagi, nggak kelihatan lagi dan ikonnya berubah lagi. Jadi intinya, ini show, ikonnya berubah. Ini hide, ikonnya berubah. Terus-terusan, tagler, hide, show, kayak begitu. Oke, kayak begitu aja scripting dari JavaScript kita untuk hide dan show password dan merubah ikonnya. Ya, segitu aja video tips dan trik kali ini. Kita udah ngebahas gimana bikin function untuk hide show password dan merubah ikonnya. Semoga kalian ngerti dan bertambah ilmunya tentang ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.